Halo teman-teman semua, kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita berjudul Hikayat Malim Deman. Oleh karena itu, kita dengerin bareng-bareng yuk. Syahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malim Deman namanya. Dia pemuda yang rajin giat bekerja dan baik budinya. Setiap hari dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Dia bekerja membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibu Malim Deman itu tinggal seorang janda tua. Mandeh Rubiah namanya. Malim Deman sangat akrab dengan janda tua itu. Bahkan, Mandeh Rubiah telah menganggap Malim Deman sebagai anaknya sendiri. Mandeh Rubiah kerap mengirimkan makanan kepada Malim Deman ketika Malim Deman tengah menjaga tanaman padinya pada malam hari. Pada suatu malam, Malim Deman kembali menjaga tanaman padinya. Dia hanya seorang diri di tengah sawah. Dia merasa sangat haus. Malim Deman segera ke pondok Mandeh Rubiah untuk meminta air minum. Belum juga Malim Deman tiba di pondok Mandeh Rubiah, Malim Deman mendengar suara beberapa perempuan di belakang pondok Mandeh Rubiah. Dengan berjalan bersingkat-singkat, Malim Deman segera menuju sumber suara yang sangat mencurigakan tersebut. Terperanjatlah Malim Deman ketika melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Malim Deman sangat terpesona melihat kecantikan 7 bidadari itu ketika wajah mereka terkena sinar rembulan yang tengah purnama. Malim Deman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam itu. Malim Deman menerka 7 selendang itu digunakan para bidadari untuk terbang dari kayangan ke kolam itu. Maka, dengan berjalan mengendap-endap, dia mendekati 7 selendang itu dan mengambil salah satu selendang. Segera disembunyikan selendang itu dan dia kembali mengintip 7 bidadari yang tetap mandi tersebut. Menjelang waktu pagi datang, 7 bidadari itu berniat kembali ke kayangan. Salah satu bidadari, yakni bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. 6 kakaknya telah berusaha turut membantu mencari selendang itu. Namun, hingga menjelang fajar selendang milik bidadari bungsu tetap tidak ditemukan. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah mendapatkan selendang dengan terpaksa meninggalkan adik bungsu mereka. Keenamnya menggunakan selendang mereka masing-masing untuk terbang kembali ke kayangan. Sepeninggalan kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Dia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malim Deman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Malim Deman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Dengan hati gembira, Mandeh Rubiah menerima bidadari bernama Putri Bungsu itu dan mengakuinya sebagai anak. Malim Deman kembali ke rumahnya setelah mengantarkan bidadari bernama Putri Bungsu ke rumah Mandeh Rubiah. Sesampainya di rumah, Malim Deman menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibundanya. Dijelaskannya pula adanya bidadari yang tinggal bersama Mandeh Rubiah. Malim Deman lalu memberikan selendang bidadari itu kepada ibunya untuk disimpan. Malim Deman meminta ibunya untuk menyembunyikan selendang itu selamanya. Sejak saat itu, Malim Deman kian rajin berkunjung ke rumah Mandeh Rubiah untuk menemui putri bungsu. Ia dan putri bungsu tampaknya saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah. Tidak beberapa lama, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Malim Deman memberi nama Sultan Duano untuk nama anak lelakinya itu. Putri bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malim Deman. Namun, sejak Sultan Duano lahir, perangai Malim Deman menjadi berubah. Malim Deman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di arena perjudian. Dia sangat senang menyabung ayam dengan menggunakan taruhan. Begitu senangnya dia dengan perjudian hingga seringkali dia tidak pulang berhari-hari lamanya. Putri bungsu menjadi sangat sedih melihat perangai buruk suaminya. Dia kadang menangis sendiri meratapi nasibnya. Kerinduannya untuk pulang kembali ke kayangan kembali muncul. Semakin lama rasa itu semakin besar, hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malim Deman. Dia berpura-pura hendak menjemur selendang itu. Seketika dia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malim Deman. Tolong kau sampaikan kepada Malim Deman, aku akan kembali ke kayangan dengan membawa Sultan Duano. Bujang Karim segera cepat mencari Malim Deman ke arena perjudian. Setelah bertemu, diceritakannya pesan dari putri bungsu kepada Malim Deman. Malim Deman panik. Dengan terburu-buru, dia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun terlambat, sesampainya di rumah, istri dan anaknya sudah tidak ada.
Istrinya telah membawa anak kesayangannya kembali ke kayangan. Malim Deman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Benar-benar dia sangat menyesal. Namun penyesalan hanya penyesalan. Apa yang telah terjadi tidak dapat diulang lagi. Akibat sikap buruknya, dia harus kehilangan keluarga yang dicintainya. Nah, pesan moral dari cerita rakyat singkat Hikayat Malim Deman adalah berjudi hanyalah akan merugikan diri sendiri dan keluarga di kemudian hari. Hendaknya kita menghindari perbuatan buruk tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Kita juga harus berhati-hati dalam bertindak karena penyesalan di kemudian hari tidak ada gunanya. Nah, itu tadi cerita hikayat tentang Malim Deman dan juga pesan moral di baliknya. Oke, sampai jumpa di video cerita selanjutnya ya. Bye-bye.